beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Lebih mantap saudara, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah, saudara silakan duduk. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya sangat percaya saudara, Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah kita. Dia sedang hadir, dia sedang berkarya. Siapa yang percaya angkat tangan saudara. Siapa yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin ya siang sore sampai saat pagi tadi sampai siang suduk suara saya belum ada saudara. Tapi naik mimbar mulai keluar lagi. Ya Tuhan bicara dan saya percaya sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, ya saya bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia Tuhan. Saya percaya perjalanan ini bukan ya karena pikiran saya saja, tapi Tuhan yang sedang menuntun. Ada maksud ilahi, ada rencana Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Tepuk tangan yang meriah saudara. Terima kasih juga ya Pastor Samuel, Ibu, ya ketemu juga dengan Yudi, Kevin juga sepanjang 2 hari ini, dan terima kasih semuanya. Nah saudara, tidak bicara panjang lebar, saya percaya saya makin diyakinkan Tuhan sedang berbicara. Saya tidak tahu tadi waktu paduan dari Komsel, kalau saya kelompok saya nyanyi lagu tentang Indonesia. Tuhan ya engkau cinta Indonesia, doa untuk Indonesia sampai Tuhan ya sampai Indonesia penuh kemuliaannya. Tepuk tangan yang meriah. Ya Pastor Samuel naik juga sampai saya tanya ini temanya apa ya, judulnya apa maksud saya gitu. Saya sendiri tahu lagunya tapi judulnya lupa. Tapi bagi saya ini peneguhan apa yang sedang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan. Lagu tadi berulang-ulang, doa untuk Indonesia, doa untuk Indonesia. Kira-kira doanya dari hati atau asal ngomong? Dari hati. Kira-kira doanya dari hati kita apa enggak saudara? Dari hati. Siapa yang cinta Indonesia? Angkat tangan, beri tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Kita doa untuk Indonesia, doa untuk Indonesia. Nah saya ingin sampaikan sesuatu yang Tuhan bukakan kepada saya hari-hari, juga sesuatu yang sedang Tuhan lakukan ya di dalam pelayanan yang kami layani. Dan saya lihat ada sesuatu yang luar biasa. Saya ingin katakan pada saudara, ini Kairos bagi bangsa kita Indonesia sudah datang. Saya ulangi, ini Kairos untuk bangsa kita Indonesia sedang datang. Tepuk tangannya lebih meriah saudara. Lah sudah terus saudara, sekian lama gereja-gereja termasuk ya yang kami layani doa Yesaya 60 digenapi, Yesaya 60 digenapi, Yesaya 60 digenapi. Oh Yesaya 60 akan digenapi, lalu Yesaya 60 segera digenapi. Tapi saya merasakan saat ini bukan akan digenapi, bukan segera digenapi, Yesaya 60 sedang digenapi, sedang digenapi. Sedang digenapi saudara. Saya sungguh-sungguh sangat surprise dengan apa yang Tuhan bukakan saudara. Kita akan baca dulu Yesaya 60. Nanti saya akan sampaikan apa yang Tuhan bukakan yang membuat saya kaget. Jadi terang saudara, sebab terangmu datang. Dikatakan kenapa kita perlu bangkit jadi terang? Sebetulnya terang itu datang, terang daripada Tuhan sedang datang. Dikatakan sini saudara, terangmu datang dan apa? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bukan hanya terang Tuhan datang saja, sebetulnya kemuliaan Tuhan sedang terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan sedang terbit atas gerejanya. Kemuliaan Tuhan sedang terbit atas bangsa
nutupi satu desa kecil, kegelapan nutupi, saudara, satu kota, wah luar biasa, satu negara lebih lagi. Ini dikatakan kegelapan, ya nutupi bumi, artinya seluruh dunia sedang mengalami kegelapan, saudara, ya. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, artinya bukan hanya ada orang saja hatinya kelam, bukan hanya ada satu kota saja orang penduduknya hatinya kelam, bukan satu negara, bangsa-bangsa yang ada di dunia hatinya sedang kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, saudara, dikatakan, saudara. Dan kemuliaannya menjadi nyata. Sekarang ini orang menyadari kemuliaan itu nyata. Orang bisa melihat, orang bisa mengerti. Ini ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya sedang nyata atasmu, saudara. Bisa atas bangsa kita, bisa atas setiap kita yang ada ya di Indonesia. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu. Jadi bangsa-bangsa ini sedang berduyun-duyun datang pada apa? Terangmu, bukan pada kitanya, bukan pada bangsa kita. Sebetulnya terang Tuhan yang sedang terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan yang sedang terpancar atas kita. Tepuk tangan yang meriah. Dan bahkan raja-raja kepada saya yang terbit bagimu. Bukan hanya bangsa-bangsa, bukan hanya orang biasa, bukan hanya turis saja. Sampai raja-rajanya, orang-orang topnya, presiden-presidennya sedang datang, dikatakan luar biasa, saudara, kepada apa? Cahaya, kemuliaan Tuhan yang terbit atasmu, saudara. Karena ada sesuatu membuat bangsa-bangsa datang, bahkan sampai raja-rajanya, sampai presiden-presidennya datang. Lah, saudara, waktu saya baca, Tuhan mulai bukukan. Khususnya waktu Indonesia sedang dipakai untuk G20. Sudah perhatikan, sebelum COVID dan sesudah COVID, Indonesia itu tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat-sangat drastis sekali. Dulu bangsa kita di mata dunia, di negara-negara besar, mungkin nggak terlalu dianggap gitu, saudara. Nggak terlalu ya dianggap gimana, anggap mungkin malah ada yang anggap rendah bangsa kita. Tapi saudara lihat, sejak G20, bangsa-bangsa beda, pemandangan dengan bangsa kita Indonesia itu beda. Hanya apa? Lewat COVID saja. Hanya apa? 2-3 tahun ini saja. Sebelum COVID dengan sesudah COVID beda sekali. Pandangan dunia, pandangan bangsa itu beda atas bangsa kita tercinta. Saudara lihat ya, waktu G20 ayat ini sedang digenapi. Ya, kalau bisa PowerPoint, tadi saya berusaha suruh ngirim, coba kita bisa lihat ada yang luar biasa. Ya ini saudara, ya dilanjutkan saja. Ini saya sendiri atau dari sana ya? Ya, saudara lihat ya, dunia dalam gelap, ya Indonesia menjadi terang. Saudara bisa perhatikan di berita-berita di mana-mana. Ini ditulis, ya dunia gelap. Dulu tahun 22, bahkan tahun 23 lebih gelap lagi, lebih gelap lagi. Tapi dunia juga berkata, media bukan hanya media Indonesia loh saudara, media internasional, media dunia loh, termasuk negara besar berkata beda. Dunia gelap, Indonesia terang, beda sekali. Indonesia malah percaya, bukan hanya tetap terang, malah percaya. Coba PowerPoint-nya, terus dilanjutkan satu persatu, coba PowerPoint-nya. Ya, saudara, kita bisa lihat ada sesuatu yang sedang dilakukan Tuhan luar biasa sekali. Saudara lihat, ekonomi Indonesia terang. Ya, saat ekonomi global gelap, beri tepuk tangan yang meriah. Semua ngakui loh saudara, ya Indonesia beda sekali. IMF puji Indonesia di tengah resesi global, ya kagum dengan ilmu. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Coba lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Ya lihat luar biasa. Indonesia diyakini jadi cahaya di tengah kegelapan ekonomi global. Sekali lagi, ekonomi global gelap. Tapi Indonesia diyakini bukan yang terang, jadi cahaya. Bisa menerangi yang lain, jadi jawaban. Saudara, jadi terang.
saudara, lanjutkan lagi. Coba, banyak sekali dunia dalam krisis. Indonesia mengalami kemajuan, saudara. Ya tadi gelap dan terang, sekarang ya ekonomi dunia yang merosot, krisis, turun, saudara, sampai di ambang ya bahaya. Indonesia malah maju, bertumbuh ekonominya. Coba lihat lagi, ya lanjutkan. Bank Dunia prediksi ekonomi RI tumbuh 5,3% di tahun 2023. Beri tepuk tangan. Jadi sangat-sangat beda. Semua prediksi, wah Indonesia, dunia ini krisis tahun 23 lebih parah, saudara. Ini Bank Dunia saja yang ngomong, bukan kita orang Indonesia mau bangga punya itu. Enggak, ini diakui oleh dunia, saudara. Sampai Bank Dunia juga menyatakan sama. Lanjutkan lagi. Ya, PowerPoint-nya coba dilanjutkan lagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,72 ya di kuartal 3 tahun 2022 lampaui AS dan Cina. Apa saudara bisa mikir Indonesia bisa lebih maju dari Amerika, lebih maju dari Cina, lampaui saudara. Ini sesuatu yang mungkin gak pernah terpikirkan dulu. Ini sesuatu yang mungkin dulu nggak pernah terjadi, tapi hanya lewat COVID saja, tiba-tiba ada satu yang luar biasa, ada perubahan yang luar biasa. Dunia dalam gelap, dunia dalam krisis, Indonesia terang, terpancar, malah sedang bertumbuh, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan. Ya, sederet prediksi pertumbuhan ekonomi ya tahun 2023. Versi IMF, Indonesia ya peringkat ketiga di dunia. Saudara, semua sekali lagi yang berkata bukan hanya kita, bukan untuk kita menyombongkan. Ini diakui oleh internasional, diakui oleh dunia, saudara. Pakar-pakar ekonomi di dunia. Lanjutkan lagi, saudara. Ini kalau sampai ketiga itu luar biasa loh, saudara. Ya, lalu dunia memuji Indonesia. Sekarang dipuji-puji. Dulu mungkin ditertawakan. Mau utang aja ditertawakan. Mungkin saudara. Sekarang dipuji-puji. Lanjutkan PowerPoint-nya. Lihat. Ya puji-pujian pemimpin dunia untuk presiden ya G20 Indonesia. Tepuk tangan saudara. Dari Joe Biden hingga PM Australia. Saudara lihat ya. Pemimpin Amerika, Australia memuji-muji Indonesia. Ya, lanjutkan lagi, saudara. Ya, ini sama juga Direktur Pelaksana IMF, puji KTT 20 Indonesia. Saya yakin Indonesia akan melewati tahun depan ya dalam posisi jauh lebih kuat lagi daripada negara-negara lain. Terus, saudara, diteguhkan. Ya, lanjutkan lagi. Ya, Indonesia. Ya, banjir pujian di KTT. Banjir pujian. Bukan ada yang memuji. Bukan banyak yang memuji. Banjir pujian. Saudara, dari luar. Bukan kita menyombongkan diri. Saudara. Ya, ini semua Joe Biden ya memuji. Saudara. Ya, lalu ini yang tadi ya. Lanjutlah, saudara. Ya, semua memuji, saudara. Maria Zakharova dari Rusia memuji, saudara. Ya, ini dari Jepang memuji, saudara. Dari Australia, yang saudara lihat berubah. Indonesia di mata dunia itu berubah. Ada sesuatu yang luar biasa. Tahukah, saudara, itu bukan karena bangsa kita hebat, tapi terang Tuhan yang sedang datang atas bangsa kita. Kemuliaan Tuhan yang sedang terpancar atas bangsa kita. Tadi dikatakan orang lihat kemuliaan Tuhan. Oh, bangsa-bangsa berbondong-bondong. Raja-raja juga sama. Presiden-presiden juga sama. Karena lihat apa? Kemuliaan Tuhan. Terang daripada Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka memuji. Lanjutkan lagi. Ya, kita lihat ya beberapa yang sempat disiapkan. Ya, anggunan. Ya, ancungkan jempol untuk presiden. Ya, G20 Jokowi, sekarang pemimpin dunia juga menghormati, menghargai, acung jempol pada presiden kita, saudara. Ya, banyak sekali saudara lihat,
Ya bahkan saudara kalau bisa perhatikan ada sesuatu yang tidak pernah terbagikan. Sekali lagi, saja saudara bisa lihat hanya sebelum COVID dan sesudah COVID Indonesia itu berubah. Karena apa? Kairosnya datang. Yesaya 60 sedang digenapi. Terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terpancar. Terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terpancar. Bangsa-bangsa datang. Saudara, sampai raja-rajanya datang. Dari mana-mana pandang Indonesia. Ada sesuatu yang luar biasa. Karena terang Tuhan yang turun atas bangsa kita. Kemuliaan yang terpancar. Betul? Kalau saudara bisa lihat ada sesuatu. Saja saudara bisa tangkap sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi, saudara. Ya, kalau saudara bisa renungkan, saudara nanti akan tangkap. Saya cerita sedikit ya, saudara. Apa yang sedang terjadi di kota saya Solo aja sedang berubah sekali, saudara. Kebetulan Solo itu anaknya Presiden Pak Jokowi, saudara. Pak Gibran, Mas Gibran, berubah total. Baru PowerPoint bisa mengeluarkan sedang ada proyek pembangunan raksasa yang sedang dilakukan. Kalau bisa dikeluarkan akan ada banyak. Dulu ada Bonbin yang gak terawat, sekarang dirubah, saudara. Jadi Solo Safari, kerjasama dengan Safari yang di Jakarta, saudara. Ada banyak sekali, saudara. Ada konglomerat, siapa saya lupa namanya. Ya, datang Januari ini mulai bangun, Solo mulai bangun, ya, museum internasional, mungkin se-ASEAN paling besar, gitu saudara. Ya, ada banyak sekali. Sekarang juga jalannya, saudara, lingkar luar biasa. Ya, sekarang sampai terus banyak sekali. Saya enggak sempat cerita, tapi banyak sekali sedang dibangun, saudara. Dan bukan hanya itu, Solo itu berubah wajah. Baru kali ini saat Natal di depan balai kota, balai kota, saudara, itu boleh didekor Natal semua. Di balai kotanya, di depannya bahkan ornamen Natal. Ada pohon, ya, cemara pohon Natal, ada ya banyak semua. Sampai kalau saudara lihat di media, saudara nanti klik di berubah total. Sampai Jogja bagian pariwisata ngomong, wah kita sekarang kalah dengan Solo. Turis sekarang malah ke Solo, bukan lagi ke Jogja. Dia minta pemerintahan ya di Yogyakarta mulai belajar dengan Solo, mulai dibangun seperti itu sehingga juga maju, saudara. Luar biasa sekali. Sedang ada sesuatu yang luar biasa. Ini juga sama. Imlek juga pasang di mana-mana, saudara. Kita tahu Indonesia sedang berubah karena Kairos untuk Indonesia sedang terjadi. Nah, ini banyak saudara lihat, ya banyak ornamen. Ini kita sempat juga masang juga, saudara. Ini yang kita pasang, ya itu keluarga Allah ada so, tapi banyak sekali, saudara. Jadi meriah. Ya, itu baru terjadi tahun ini. Selamanya di Solo sepanjang sejarah enggak pernah terjadi. Tapi kali ini sedang terjadi. Saya percaya Balikpapan, IKN ya, Ibu Kota Nusantara, sudah sama, ada kaitannya. Ya, tadi saya share banyak, Solo itu salah satunya yang terus merema, pernah sudah jadi motor kegerakan. Di Solo itu ada tugu peringatan nasional, namanya Kebangkitan Nasional. Jadi dulu kebangkitan yang terjadi di Indonesia sampai akhirnya merdeka, kalahkan penjajah, awalnya dari Solo. Maka dibuatlah tugu peringatan oleh pemerintah supaya tidak lupa dari sini. Dulu bangkit kegerakan, terus kegerakan sampai kota-kota lain, sampai nasional, lalu terjadi kebangkitan. Sekarang IKN juga sama. Saya percaya tadi kita ya sempat ke sana, kita doa akan ada koneksi dari IKN ya Balikpapan akan terus bergerak jadi kegerakan untuk nasional bangsa dan Indonesia. Saya percaya kita sedang dikaitkan satu dengan yang lain. Tidak kebetulan kalau Tuhan
bawa saya ke sini untuk belajar, saudara. Ya, saudara sudah melakukan lebih dulu. Ya, sini bangun banyak sekali. Nanti saya sambung. Ini saya lanjutkan dulu untuk Yesaya 60 ayat 4 dan 5. Yesaya 60 tadi, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun padamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong, yang tidak bisa datang sampai digendong. Saudara, ayat 5 ada satu yang luar biasa. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan heran. Kok bisa ya? Dan apa, saudara? Berseri-seri. Karena senang atau susah? Senang. Luar biasa ya. Ini Indonesia sedang bangkit, Indonesia sedang percaya, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, lihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang. Saudara, bukan hanya heran, lihat heran berseri, sampai tercengang-cengang kita, saudara. Kok bisa ya terjadi seperti ini? Tercengang-cengang, saudara. Dan akan apa? Berbesar hati. Tapi, saudara, selain kita lihat berseri, tercengang. Saudara, tercengang, kok bisa ya? Tapi membuat kita berbesar hati. Iman kita dibesarkan, keberanian kita dibesarkan, keyakinan dibesarkan, kapasitas dibesarkan. Tuhan akan lakukan yang jauh lebih besar lagi. Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan untuk bangsa kita Indonesia, untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia. Tangkap, saudara. Ini suatu yang luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Kok diam, harusnya senang itu, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Lah, teriak amin, gitu, saudara. Ayo teriak amin. Saudara dengar ya, saudara dengar. Kalau saudara sedang dengar firman, apalagi saudara sedang dengar ini rema, Tuhan sedang berkata, jangan diam. Coba ya, ini pelajaran penting. Jangan diam. Diam belum tentu dapat. Amin. Tangkap dengan iman. Amin. Terjadi atas bangsaku. Terjadi atas gereja yang Tuhan percayakan. Terjadi atas keluargaku. Terjadi atas hidupku. Dengar, saudara, itu penting. Penting. Saudara lihat ya, Tuhan Yesus, Tuhan rela jadi manusia. Betul? Hanya serahkan diri di atas kayu salib. Ya, dia gantikan kita. Terima hukuman sehingga tercipta pengampunan. Ya, sehingga tercipta jalan kita bisa dapat keselamatan. Sehingga tercipta hilang kutuk, lenyap, ganti ke anugerah, kasih karunia. Sehingga tersedia, saudara, banyak pemulihan, saudara. Terjadi, mujizat disediakan. Saudara dengar, apa yang dilakukan Yesus, apa yang disediakan Yesus tidak otomatis manusia dapat. Dengar ya, Yesus sudah melakukan semua, menyediakan semua, tidak otomatis manusia dapat. Hanya orang yang tahu dan berani percaya, ambil langkah. Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku mau bertobat, aku percaya Engkau sudah sediakan pengampunan, aku terima dalam namamu Tuhan Yesus, aku terima pengampunan. Dengar, hanya orang itu yang dapat. Dengar ya, saudara, yang tidak melakukan itu enggak pernah dapat. Yang percaya, ambil langkah, aku terima keselamatan dari Tuhan, aku diampuni, aku diselamatkan, terima. Kalau aku meninggal, aku akan kembali ke surga. Selamat. Saudara berani dengan hati percaya, dengan mulut berkata, dapat. Ini juga sama, semua. Setiap kali Tuhan sedang bicara, jangan diam. Diam itu belum tentu dapat. Kadang-kadang hanya terlewat. Saudara enggak ngalami suatu. Karena itu harus diterima dalam roh kita. Terima dengan iman kita. Terima. Saudara percaya, itu akan terjadi lawatan, itu akan terjadi revival, itu akan terjadi mujizat, itu akan terjadi kesembuhan, pemulihan rumah tangga. Banyak, ini saja Kairos sedang digenapi. Betul, saudara, tangkap sungguh-sungguh. Dan saudara akan lihat, saudara, dan itu dinyatakan luar biasa sekali. Coba sekarang kembali ke PowerPoint-nya. Di sana ada, kalau saudara perhatikan, sejak G20 di mana-mana negara lain-lain berlomba-lomba karena cari pengaruh
untuk Indonesia, invest, atau membantu untuk cari simpati, saudara. Ya, kekayaan bangsa-bangsa beralih, lanjutkan lagi. Ini terjadi, ya, mulai saat itu Cina, ya, makin getol investasi DI. Ada apa ini? Yang pasti tambah lagi investasinya, tambah lagi. Setiap kali ada investasi berarti kekayaan datang. Betul nggak, saudara? Setiap kali ada investasi, kekayaan datang atas Indonesia dari bangsa-bangsa. Apalagi, lanjutkan lagi, saudara. Ya, powerpointnya. Nah, ini saudara, RI dapat kucuran dana 311T dari Biden G7. Dapat. Karena Amerika juga tidak mau kalah pengaruhnya dengan China, saudara. Dia usaha juga, ya, beri bantuan, beri pinjaman, pasang banyak sekali. Lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi. Nah, Pak Jokowi dapat oleh-oleh 70T dari Jepang. Saudara, ini luar biasa sekali. Jepang juga sama. Saudara, semua sedang cari simpati untuk Indonesia. Benar, saudara? Karena Indonesia itu luar biasa. Terang sudah datang, kemuliaan datang, kekayaan termasuk di sini. Tambang dan perikon dan macam-macam, saudara. Ini kekayaan yang luar biasa sekali dari Tuhan. Lanjutkan lagi. Iya, 20 miliar dolar AS bantu ya Indonesia ke energi apa itu? Beralih ke energi bersih. Tapi semua, sudah bisa lihat, semua. Kalau sudah bisa perhatikan semua. Itu cari pengaruh. Lanjutkan lagi. Tapi itu buat kekayaan datang. Ya, dilanjutkan powerpointnya. Ya, bisa dilanjutkan. Biden bawa oleh-oleh 38T untuk RI di KTT. Ya, lanjutkan lagi powerpointnya. Sudah lihat, berkat KTT Indonesia raih komitmen investasi. Ya, 124,8 triliun. Lanjutkan lagi. Iya, apalagi Elon Musk. Masa depan Indonesia apa, saudara? Masa depan Indonesia apa? Bukan cerah, sangat cerah. Dia salah satu orang terkaya di dunia. Kalau dia bisa melihat satu tempat, itu sangat cerah masa depannya. Artinya dia mau invest, artinya dia membawa kekayaannya di situ. Kalau dia lihat Indonesia, masa depannya sangat cerah. Dia akan bawa kekayaannya masuk Indonesia. So lihat, Yesaya 60. Setiap ayat digenapi. Ya, lanjutkan. Masih ada enggak? Ya, lanjutkan. Apalagi Indonesia ketiban durian runtuh. Sampai dikatakan seperti ketiban durian runtuh. Asal jangan kena kepalanya. Tapi artinya kebejan gitu loh, saudara. Beruntung Indonesia sedang dapat anugerah. Indonesia sedang dapat kasih karunia. Indonesia sedang dapat berkat Tuhan. Indonesia sedang didatangi kairos Tuhan. Datang atas bangsa kita. Indonesia. Lanjutkan lagi. PowerPoint-nya lanjutkan lagi. Masih ada apa? Ya, apa? Oh, sekarang kita membaca yang berikutnya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda. Dari mana, saudara? Dari mana? Midian dan Eva. Mereka semua akan datang. Ya, dari Seba akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan apa, saudara? Perbuatan masyhur Tuhan. Saudara tahu Midian itu adalah anak Abraham dari Keturah, saudara. Ya, salah satu keturunan, saudara. Eva ini anak Midian. Dia dan datang, dikatakan di sini, saudara, bawa kekayaan, saudara, emas, ya, dan kemenyan dan yang lain. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya bawa kekayaan. Mereka akan bersaksi perbuatan Tuhan yang besar, mujizat. Yang mereka alami, yang luar biasa, supernatural, sampai mereka terheran-heran. Saudara dengar ya, ini saatnya banyak sekali mereka diinjili malah sulit. Gak ada manusia yang bisa nginjili, tapi Tuhan sendiri yang datang. Tapi kita cerita-cerita ya, banyak Tuhan lakukan dengan apa? Supernatural, yang bukan pekerjaan tangan manusia. Tuhan sendiri beri penglihatan, Tuhan sendiri datangi,
Tuhan sendiri mulai berbicara, sehingga tersungkur, sehingga menyembah, sehingga terima keselamatan, sehingga bersaksi di mana-mana. Media sekarang banyak sekali bersaksi di mana itu juga sedang terjadi. Ya, lanjutin lagi, saudara. Ini tadi ayat-ayatnya supaya saudara tahu, saudara. Ya, sekarang ganti. Loh, belum kembali dulu. Ya, saudara. Sekarang ayat 7. Segala kambing domba apa? Kedar akan berhimpun padamu. Domba-domba jantan dari mana? Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Saudara, luar biasa. Ini ada kaitannya. Juga dibawa semua ya persembahan untuk ibadah itu mereka bawa. Datang untuk ibadahmu, saudara. Semuanya akan dipersembahkan di atas misbahku sebagai korban yang berkenan padaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Dengar dulu ya, Kedar Nebayot itu keturunan Ismail, saudara. Semua sedang datang, semua sedang dijamah Tuhan, semua sedang dapatkan pewahyuan Tuhan, semua digerakkan Tuhan, bahkan dukung untuk ibadahnya. Sekarang sedang mulai terjadi dukung untuk ibadah. Betul saudara? Nantinya apa? Rumah Tuhan dipermuliakan. Keagungan, saudara lihat ya, saudara lihat. Dan aku atau Tuhan akan menyerahkan rumah keagunganku. Tuhan yang buat rumah Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Keagungan Tuhan dinyatakan. Keagungan Tuhan. Saya percaya termasuk gereja saudara di tempat ini. Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang mengagungkan. Tuhan sedang memuliakan. Orang akan lihat kemuliaan Tuhan ada di gereja ini. Betul? Setiap kita juga rumah Tuhan. Betul gak saudara? Roh Kudus dalam Tuhan akan berkarya. Orang akan lihat ada Tuhan dalam hidupmu. Orang akan lihat ada Tuhan dalam keluargamu. Orang akan lihat ada Tuhan dalam family altarmu. Orang akan lihat ada Tuhan di setiap ibadah. Bahkan dicukupi penuh kemuliaan. Salah satunya lagi, gereja-gereja akan mengalami breakthrough. Terobosan besar-besaran. Terobosan besar-besaran. Saya percaya tadi kita ngobrol-ngobrol sempat ya, yang berkata siapa ya? Dulu saudara dapat bukit doa 5 hektar lebih besar, tapi sekarang kecil. Sebentar lagi saya doakan dapat yang jauh lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tuhan berkarya sudah luar biasa. Saudara akan lihat kalau saudara bisa tanggap, Tuhan berkarya jauh lebih dahsyat lagi. Jiwa-jiwa jauh lebih banyak lagi. Kedahsyatan luar biasa. Tepuk tangannya yang lebih meriah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ini kairos. Tuhan sedang datang. Saya ajak saudara tangkap ya. Saya ajak Tuhan tangkap ya. Ya, saya enggak nyediakin itu karena tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kegerakan Tuhan itu terus bergerak. Ya, kegerakan Roh Kudus terus bergerak. 2000 tahun yang lalu, saudara, di Yerusalem kita sudah baca, ya, waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata pada murid-muridnya, ya, amanat agung, pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan yang aku ajarkan, ketahui, aku menyertai engkau. Betul saudara, sampai zaman. Lalu waktu mereka tangkap sungguh-sungguh, dan waktu mereka mengimani, satu hari ke-10, dilawat luar biasa. Sejak saat itu Tuhan besar-besaran dari Tuhan dinyatakan dahsyat sekali. Terjadi kegerakan Tuhan. Tuhan berkata, saat Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Lalu di mana? Yudea. Lalu mana? Samaria. Lalu di mana? Tahu enggak? Antioquia. Pertama kali disebut Kristen. Bawa di situ. Lalu di mana lagi? Makedonia. Paulus mau ke Asia kecil. Dicegah Roh Kudus. Jangan. Tapi dibawa ke Makedonia. Kalau saudara lihat ya, Yerusalem, Yudea, Samaria itu naik ke atas utara. Ya, Antioquia masih naik ke utara. Lalu dibawa Makedonia. Itu arahnya kalau saudara nanti lihat peta, saya enggak mempersiapkan. Mulai arahnya ke arah barat saudara. Di situ hanya Yunani dilawat oleh Tuhan. Kegerakan sampai Yunani. Setelah itu Paulus bawa sampai ke Roma. Saudara, lawat Tuhan.
Akhirnya lawatan seluruh Eropa dilawat oleh Tuhan, saudara. Lalu bergerak terus, saudara. Akhirnya sampai Amerika, mengarah ke barat, saudara. Kalau ini Yerusalem, saudara, bayangkan ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, saudara ya. Lalu dianggap saja di sini kalau saudara lihat ini peta, akhirnya ke Makedonia, agak ke barat, lalu sampai Makedonia, lalu sampai Eropa. Saudara, muter. Karena arahnya seperti jarum itu, muter. Akhirnya sampai Amerika. Betul saudara? Amerika Latin, sampai Afrika. Betul saudara? Ya. Lalu terus kita tahu, orang sudah berkata, ini saatnya Asia. Betul saudara? Korea pernah. Tapi semua orang sedang menyadari, orang Eropa, ke dunia termasuk Korea khususnya menyadari kaki Dian sekarang tidak lagi di Korea, sedang ada di Indonesia. Saudara dengar, kegerakan itu makin besar. Waktu di Yerusalem, satu kali KKR 3.000. Tapi kalau saudara perhati, sampai Yunani mungkin sudah puluhan. Sampai Eropa mungkin sudah, ya tambah lagi Yunani Eropa. Sampai Amerika mungkin sudah ratusan. Sampai Nigeria sudah jutaan. Pak Samuel pernah enggak ya ke tempatnya Nigeria, Adebayo? Belum pernah ya? Belum. Saya hampir 3-4 tahun ini ke sana terus karena kagum. Sampai di sana sudah luar biasa. Satu kali ada pendeta dari Nigeria khotbah di gereja kita, dia cerita di negaraku ada satu gereja, cepatnya bisa jutaan. Jadi dia berkata gedung gerejanya ukuran berapa, pernah dengar? 1 kilometer kali 1 kilometer. Saya itu dengar kayak apa ya? Gedung kok panjangnya 1 kilometer, lebarnya 1 kilometer. Saya penasaran, saya ingin tahu saudara. Hanya saya berusaha kontak dan di sana jawab oke, dia mau terima kita. Saya pergi ke sana. Sungguh-sungguh ada gedung gereja panjangnya 1 kilometer, lebarnya 1 kilometer. Bahkan waktu itu karena sedang acara, saudara KKR juga, ya mereka buat program tahunan, hari keempat diumumkan, ya hari ketiga diumumkan, nanti besok pagi hari keempat pindah gedung baru. Wih, ada gedung baru lagi saudara. Lalu kita waktu di bawah gedung baru, mereka sudah punya gedung baru, bukan hanya 1 kali 1, 3 kilometer kali 3 kilometer. Gak bisa dibayangkan saudara. Dengar, gak bisa dibayangkan. Tapi itu terjadi. Saya lihat sendiri, saya ibadah di sana. Waktu KKR mereka ngumumin, yang hadir itu sekitar 16 juta. Tapi bukan satu tempat, di semua yang 1 kilometer kali 1 juga diisi. Di semua gereja lokal mereka diisi semua. Makin hari gerakan itu makin besar. Indonesia berapa? Ya, Pastor sampai punya ratusan juta. Saudara dengar, saya itu sedang dilatih Tuhan. Seperti iman itu, gitu saudara. Dibesar. Jujur, mulut boleh berkata, belum tentu kita tuh yakin sungguh-sungguh. Tapi Tuhan sedang bawa sana untuk apa? Tangkap. Lihat, imannya besar. Seolah-olah kalau saya ke sana, Tuhan sedang berkata, kamu tidak boleh berpikir kecil. Ini lihat, aku bisa buat seperti ini. Makin besar, makin besar. Jutaan bagi saya itu kecil. Bisa. Kalau di Nigeria bisa, Indonesia bisa. Palangkaraya bisa. Ini saya bisa. Di Solo bisa. Betul. Terus berusaha. Sampai imannya itu bukan hanya ngomong. Imannya itu bukan hanya di otak. Sampai roh itu menyala. Seperti itu. Amin. Jutaan. Amin. Jutaan. Pasti. Amin. Jutaan. Pasti. Saya ajak saudara tanggap. Nanti saudara akan tercengang. Lihat apa yang dikatakan. Ini sedang terjadi. Kalau saudara sudah itu, Indonesia akan dipakai membawa pergerakan sampai ke Timur Tengah. Karena akan kembali, saudara, ke Yerusalem. Timur Tengah.
Berapa tahun yang lalu saya sudah lihat. Yesus berkata, kalau engkau masuk di satu Roma, orang kuatnya lumpuhkan dulu. Berapa tahun yang lalu orang-orang kuat di Timur Tengah lumpuhkan semua. Habis. Betul? Kalau sekarang bukan lagi dilumpuhkan. Dibuka pintunya. Di Arab Saudi, Irak. Hatinya mulai dibuka. Injil siap. Tuhan sedang persiapkan saudara. Bawa api Injil ke gerakan sampai Timur Tengah. Dipakai selamatkan jiwa. Bawa sampai sana. Kembali ke Yerusalem. Ke tanah perjanjian. Ini Kairos Indonesia. Ini lawatan terbesar yang ada di Indonesia akan terjadi. Karena di tangan Indonesia kalahkan raksasa terakhir. Lalu kembali ke Yerusalem. Saja saudara tangkap. Saya bukan khotbah. Saya sedang menyampaikan apa yang Tuhan bukakan pada saya. Apa yang Tuhan katakan pada saya. Dan hari ini kami mengalami. Saya cerita sedikit. Ini jam berapa ya? Kalian tidak tahu jamnya di mana? Terus. Pokok nggak sampai jam 12 ya Pak ya. Janji saya. Sudah. Saya percaya. Sudah kalau bisa takut mengalami. Saya pribadi sebagai kita itu terheran-heran. Justru melalui COVID juga sama. Seperti Indonesia. Tiba-tiba berubah. Jadi waktu COVID ini kita mengalami banyak. Pertama, ya kita itu ada banyak gereja di berbagai kota. Yang Jogja, kita itu sudah berusaha membangun 22 tahun, hampir 23. Izinnya enggak pernah dapat. Tapi akhir tahun 22, izinnya keluar. Dan mulai bangun. Bahkan rencana akan bangunnya sama seperti kita di Solo. Mungkin bisa lebih besar. Yang ada sekarang maksudnya. Terjadi. Di Jakarta, kita juga terheran-heran. Jakarta kita itu sudah mengalami. Ya, dari kecil, ya, lalu lebih besar. Yang terakhir di New Soho. Kita baru pakai 1 tahun lebih. Kita belum punya tujuan, rencana, persiapkan tempat ibadah baru. Tapi tahun 2019, saudara, Tuhan itu sodorkan ada satu tempat ya yang sudah ada izinnya, saudara, untuk ditawarkan, untuk ya dibangun aja di gedung gereja. Saya pikir kita belum butuh kok, ini baru. Wah, untuk bangun ini saja kita sudah keluar dana, harus banyak sekali berjuang. Ini ada lagi. Tapi waktu saya pikir belum butuh kok, Roh Kudus berkata, jangan takut diterima. Kalau Bapak mau memberi, pasti Bapak akan mencukupi. Pasti Bapak akan mensuplai. Pasti Bapak akan menolong. Ya sudah, kita terima. Saudara. Lalu awal tahun 2020 mulai membangun. Baru mulai membangun, COVID datang. Saudara, semua tutup. Gereja-gereja tutup. Kontraktor juga, ya hampir katakan semua tutup. Saudara, kita ya kaget. Loh ini gimana? Kita percaya, tapi ngalami seperti ini. Tapi Tuhan selalu punya cara yang luar biasa. Saya dengar kesaksian ya yang luar biasa. Ya Tuhan punya cara yang gak pernah hilang. Justru karena COVID, semua tutup, kontraktor tutup. Ada kontraktor yang berani kasih harga murah sekali. Mungkin ya. Daripada karyawannya di PHK dia harus keluar uang banyak. Dirumahkan juga dia harus keluar uang terus. Lebih baik ya biaya untuk merumahkan semua sudah taruh situ, dikurangi, dipotong, jadi malah subsidi sudah. Akhirnya bangun. COVID selesai, September yang lalu kita peresmian gedung gereja yang baru di Pik itu salah satu daerah termahal di Jakarta, 4.200 meter. Lalu bangunannya hampir 9 lantai, 8,5. Itu dana besar, tapi kita nggak ngerti. Bisa saja itu. Nyatanya selesai itu. Justru saat COVID selesai, saatnya bergerak, diresmikan. Mulai bangkit, mulai selamatkan jiwa, mulai lawatan Tuhan, mulai satu yang luar biasa. Di Solo, saudara, justru setelah COVID, sebelumnya kita mulai punya dana dikit-dikit, malah Tuhan nyuruh bangun, mulai pusat kegerakan Roh Kudus. Tuhan berkata lawatan besar. Hanya satu yang bisa membuat lawatan besar di Indonesia terjadi. Yaitu Roh Kudus. Roh Allah saja. Tanpa itu nggak bisa.
Yesus tahu muridnya nggak mungkin bisa. Maka tunggu lawatan Roh Kudus. Karya Roh Kudus dicurahkan. Jadi Tuhan nyuruh kita bangun ya menjadi pusat kegerakan Roh Kudus global. Global itu sampai ke bangsa. Bukan hanya sekedar di kota Solo, saudara. Lalu Tuhan berikan tanah itu 20 hektar, saudara melihat. Jadi kita mulai persiapkan. Nanti ada banyak di situ, saudara. Ada bukit doa, seperti bukit doa saudara yang bangun. Ada kita sebut Holy Land Experience, artinya tempat-tempat Holy Land, saudara. Kita akan bangun di situ karena orang pergi Holy Land itu biayanya banyak. Yang bisa pergi cuma sedikit saja. Jadi minimal orang bisa experience, merasakan Holy Land seperti apa. Bisa belajar ya tentang ya Tuhan Yesus, belajar firman lebih jelas lagi, saudara. Lalu banyak, saudara, ada sekolah Roh Kudus. Karena dikatakan tanpa Roh Kudus gak bisa. Kita tidak mencetak hanya sekedar anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang kuat, yang menang atas masalah kehidupan, yang menang atas godaan. Anak-anak Tuhan yang kuat, saudara. Anak-anak Tuhan yang bisa bangkit jadi terang. Kita sedang membangun pelayan-pelayan Tuhan yang penuh Roh Kudus. Ya, lulusan STT. Kita punya STT juga sampai S2 yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi penuh, bukannya sekedar punya ijazah, bukannya sekedar punya titel, tapi sungguh-sungguh full Holy Spirit bisa menuai. Akan ada museum kegerakan Roh Kudus sepanjang sejarah, baik itu yang ada di Alkitab sampai sepanjang sejarah sampai di Indonesia. Kegerakan itu museumnya tentang kegerakan. Kita akan bangun juga panti asuhan, saudara. Panti asuhan juga untuk rumah orang tua. Kita sebut ya panti umas, umur mas, bukan jompo, tapi umur mas, saudara. Masuk umur yang luar biasa. Kita akan bangun banyak di situ. Ada gedung gereja, ya juga di sana. Ada youth center dan ada banyak. Oh ini sini ada, saudara. Museum Bukit Doa, sekolah, kemudian tempat rehabilitasi, saudara, klinik, saudara, atau rumah sakit, healing center. Bukan hanya kesembuhan secara natural, tapi juga kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Dan banyak. Dan sekarang, saudara, set plan-nya sudah selesai. Ya, gambarnya saya membawa arsitek di sini untuk lihat, belajar dengan Pastor Samuel yang sudah dilakukan. Tapi juga minggu depan saya ajak ke Holy Land. Lihat nanti kalau mau buatnya seperti apa gitu, saudara. Tapi saudara hanya satu saja. Saudara lihat, Tuhan sedang mempersiapkan bagi orang yang bisa mengerti, yang berani percaya, yang berani terima, tangkap. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan lakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Saudara akan lihat heran, berseri-seri. Saudara akan tercengang-cengang, tapi berbesar, imannya dibesarkan. Saya ke sana besarkan supaya sampai itu menyala. Rema bukan hanya pikiran, bukan hanya mulut, tapi sampai menyala. Itu pasti. Karena itu rema seperti itu yang akan menjadikannya. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Ya, saya tidak terlalu panjang lebarkan, tapi sekarang aplikasikan ke pribadi. Kita mengalami banjir mujizat. Saya ulangi ya, bukan ada mujizat, banjir mujizat. Banjir mujizat. Ada satu jemaat dulu, saudara, dia berkata pacaran sejak mau nikah sudah ribut. Ada tahu, saudara, pacaran katanya dunianya milik kedua, kita berdua, tapi baru dilamar sudah mulai. Beda loh, saudara. Orang sedang pacaran biasa mikirnya beri yang terbaik supaya dia senang lagi gitu, saudara. Tapi kalau sudah ini pacarku kok, ini sudah lamar, sudah mulai. Ayo perhatikan, malah cari, saudara. Terbalik. Jadi sudah ribut terus. Bangun rumah tangga, 8 tahun ribut terus katanya. Sampai dia nggak tahan, tinggalkan rumah, pergi ke Hong Kong. Sudah tinggalkan. Dia nggak bisa ngatasi. Di Hong Kong tinggalkan Tuhan. Sudah. Bukan lebih baik, lebih parah. Hancur, ditinul. Sampai satu saat dia naik di apartemen tingkat 11 di paling tinggi. Dia sudah mau jatuhkan diri. Sedang dia sudah di Indonesia hancur, di sana lebih hancur
Dia pikir nggak ada harapan. Mau jatuhkan diri. Tiba-tiba seperti ada yang dorong. Dia jatuh, saudara. Lalu waktu dia jatuh, dia diingatkan. Ketua di sini namanya apa? Family Atar atau apa? Family Atar. Ketuanya, ketua family. Diingatkan gembala. Ya, gembala family Atar. Lalu dia ingat gembalanya. Namanya di Solo Esther. Dia nangis. Lalu dia telepon Esther. Gembalanya. Esther, hidupku hancur. Aku lari di Yongko. Lebih hancur. Aku mau bunuh diri. Tuhan cegah. Aku ingin balik pada Tuhan. Apakah Tuhan Yesus mau ya? Terima aku lagi. Esther jawabnya sempurna. Pasti mau. Kembali kamu. Pasti mau. Tuhan cinta kamu. Kamu didorong ini. Menyelamatkan. Balik. Hanya dia ambil keputusan kembali ke Indonesia. Dan Tuhan itu kalau sudah berkarya luar biasa. Dia ngabari juga keluarganya. Sekalipun sudah pisah 11 tahun. Dia nggak nyangka mendarat di Jakarta. Suaminya, keluarganya jemput dia. Nangis dia. Dipulihkan. Sudah hancur. Dipulihkan. Kalau keluarga ada satu lagi. Banyak sekali, saudara. Jadi ada orang seperti ini sudah sampai 8 tahun gitu, pisah. Ya, tapi bersyukur istrinya akhirnya datang di gereja. Sungguh-sungguh. Di tempat kita itu ada Pondok Daud, saudara, 24 jam. Kita sudah kira-kira sudah 14 tahun sampai sekarang. 24 jam. Dia datang, dia tersungkur. Dan akhirnya istri ini dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, satu hari anaknya sedang pergi ketemu dengan bapaknya. Lalu minta, "Bapak, ayo pulang. Pulang. Ya, kembali lagi pada kita." Bapaknya ngomong apa? Ibu coba jawab. Bapaknya ngomong apa? Bapaknya ngomong, "Mah, ini orang Solo ya. Ibumu galak. Aku pulang di sandang." Nah, ibu-ibu aja galak ya. Jangan galak ya. Nanti gak berani pulang suamimu. Dia ngomong gitu, saudara. "Ibumu galak, aku udah berani. Nanti habis aku pulang." Tapi terus anaknya berjuang, akhirnya mau pulang. Bersyukur istrinya sudah dipulihkan di gereja. Jadi suaminya pulang, dipeluk, dan pemulihan terjadi. Satu lagi tentang kesembuhan, karena ini kakek juga kesembuhan. Saya itu heran. Jadi ada jemaat kita di Klaten, saudara. Ya, satu hari oleh pimpinannya dibawa ke Solo minta didoakan. Ya, lalu saya lihat, oh kamu toh yang minta didoakan. Oh iya, dia itu setia dengan Tuhan sungguh-sungguh. Lalu saya berkata, kamu setia. Sudah imani, pasti disembuhkan. Pasti disembuhkan. Pasti disembuhkan. Kenapa? Dia itu matanya katarak, saudara. Lalu operasi. Ternyata operasinya enggak kebenaran. Akhirnya saudara setelah dioperasi berapa waktu kemudian lensanya, dalamnya itu loh apanya enggak tahu. Jatuh, saudara. Lalu harus dioperasi ulang, saudara. Dioperasi ulang lebih lagi, saudara. Setelah berapa lama dikatakan, saudara, melipat-lipat. Jadi sudah hampir gak bisa lihat. Lalu dia kembali lagi ke dokternya. Dokter yang berkata, wah ini sudah parah sekali. Ya, jadi sudah gak bisa. Ini harus diambil. Kalau enggak nanti busuk. Jadi tempat sarang penyakit, saudara. Dia gak bisa terima. Ini biji mata dari Tuhan kok ganti biji dari kaca. Biji mata dari kaca. Dia cari pakar yang lebih senior lagi. Pakar yang sebenarnya juga ngomong, ini kalau nggak cepat-cepat busuk nanti. Dia nangis. Akhirnya dia cari Tuhan. Dia datang minta didoakan. Waktu saya ketemu, saya rasa Tuhan gerakan. Tuhan sembuhkan. Iman. Tuhan sembuhkan. Iman. Tuhan sembuhkan. Iman. Lah, dia rohnya tiba-tiba terbakar menyala. Amin. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan sembuhkan. Sepanjang pulang dari Solo ke Klaten terus ngomong, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, mataku disembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Sampai di rumah sepanjang malam terus diucapkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Gak lihat. Besok paginya bangun tidur, dia cuci muka kaget, sudah sembuh.
Saudara dengar ya, imanmu menentukan. Betul, seperti tadi. Saudara dengar, nggak jamin. Hanya orang yang ngerti, berani percaya, ambil tindakan iman. Sudah dapat. Satu lagi ya, ini tentang keuangan. Waktu banjir hujat, satu hari khotbah tentang keuangan. Sudah, percaya. Sudah, kita ngalami banyak sekali yang ngalami seperti itu, sudah. Lalu ada jemaat kita di Jogja mengimani. Amin. Cara Tuhan itu nggak masuk akal. Seperti Yudi ini ngalami banyak sekali. Saya kagum, tapi ada satu gitu. Dia sedang jalan-jalan di Malioboro. Jogja ada ya, Malioboro. Lalu ketemu dengan orang, kenalan saudara. Lalu ya kenal, jadi teman baik gitu saudara. Ya hanya 2 minggu lebih, 3 minggu. Temannya itu tanya, kamu mau Roma? Dia tertawa, ya mau saja toh Roma. Siapa nggak mau, tapi nggak punya uang. Lalu orangnya berkata, tak kasih mau. Jangan macam-macam loh kamu bergurau kasih Roma. Dia nggak bisa mikir kok dikasih Roma. Tertawa, tapi temannya ngomong, sungguh loh. Kamu ini loh, kasih Roma sungguh gimana? Dia diajak pergi. Di salah satu tempat suruh milih. Ada 2 Roma, satu di hook, satu di lebih dalam. Dia mau sungkan milih yang besar sungkan. Yang kecil tidak apa. Malah orang, kamu bodoh, mau diberkati Tuhan pilih yang kecil, bodoh kamu. Lalu dia mengajari, sudah pilih yang besar. Sudah besar, sudah saya renovasi, tinggal pakai. Dia masih tanya, benar ini, benar saudara. Saudara tahu enggak, akhirnya diberikan suku. Ceritanya kenapa? Setelah itu kok kamu memberi? Dia berkata, aku diberkati Tuhan banyak. Sekarang aku sedang diuji. Jangan sampai hartamu melekat di hatimu. Jangan sampai itu. Belajar beri orang lain. Supaya engkau tidak terikat oleh harta. Tidak cinta uang. Sekarang aku sudah berkati kamu banyak, sekarang berikan pada orang lain. Dia berkata, ya Tuhan, aku siap. Diberikan siapa? Tuhan belum jawab. Sampai berbulan-bulan, lalu ketemu dengan orang itu, Tuhan berkata, berikan dia. Dia siap. Karena dia diberkati. Tuhan berkata, kamu harus jadi berkat. Diuji. Siap. Saja saudara, jangan batasi Tuhan. Tuhan itu maha besar. Terlalu besar untuk pikiran kita. Melampaui. Apapun bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi berkat. Apa yang Tuhan percayakan di gereja saudara, dukung. Percaya saya. Saat kairosnya Tuhan datang, saat Tuhan mau lakukan sesuatu, kalau saudara jawab kebutuhan Tuhan, saudara akan lihat. Beda dengan saat tidak ada apa-apa. Saudara pun seperti itu. Kalau saudara sudah kaya dikasih ya oke. Tapi kalau saudara sedang nol, saudara sedang butuhlah sesuatu, ada orang ngasih, hatimu tersentuh, gak akan lupa. Kalau Tuhan sedang punya program besar, saudara berani mendukung, saudara percaya saya, menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan akan lihat kamu bisa dipakai. Tuhan akan berkati lebih, supaya kamu bisa dipakai lebih lagi. Kita pergi ke Bukit Doa, saya lihat sedang bangun Bait Allah Salomo ya kalau saya, dan lain-lain. Saudara percaya saya, Tuhan itu nggak pernah merugikan kita. Saya dari dulu pernah gali lubang, tutup lubang sama dengan Pak Yudi. Tuhan itu melampaui pikiran kita, melampaui. Minta rema. Kalau saudara dapat rema, untuk apapun, untuk mengampuni, ampuni. Belajar ketaatan. Itu penting, itu kuncinya. Tuhan suruh nabur, tabur. Tuhan suruh lapangkan tempat kemahmu, lapangkan. Apapun yang Tuhan katakan. Ini saatnya Tuhan akan cari anak-anak Tuhan diberkati luar biasa untuk jadi berkat luar biasa. Saya tidak perpanjangan firman Tuhan karena sudah waktunya. Kalau saudara rindu Tuhan sama, Tuhan pakai sesuatu, maju segera. Gimana caranya Pak? Saya nggak tahu, segera maju. Kita akan datang pada Tuhan. Ya, saya percaya saatnya saudara alami
Tuhan sedang mau berkarya luar biasa. Ini KKR saudara, supaya saudara mengalami terobosan. Ya seperti biasanya, ngaturnya gimana saya nggak tahu, tapi saudara maju dengan iman. Saudara percaya, kata aku percaya Tuhan. Ini Kairos datang. Saudara, Tuhan akan berikan sesuatu yang tidak pernah kau sangka. Saudara yang gagal, saudara akan dibuat sangat berhasil. Bukan utangmu lunas saja, tapi kalau saudara mau pakai hidup untuk Tuhan, sangat berhasil. Saudara yang tidak berguna, saudara akan ngalami kalau saudara berani percaya pada Tuhan, sampai dibutuhkan banyak orang, Tuhan akan pakai luar biasa. Yang sembuh, bukan hanya yang sakit pun karena disembuhkan, akan ada pengurapan. Saudara dipakai oleh Tuhan untuk bisa karunia, kuasa menyembuhkan orang lain. Saudara kekurangan, oh bukan hanya utang lunas, diberkati luar biasa sampai menjadi berkat yang luar biasa. Sekali lagi, siapa yang saudara mau maju, segera maju, segera saudara. Gak punya waktu yang lama. Waktu saudara rasakan Roh Kudus sedang mendorong saudara, sangat berlambat-lambat, saudara nyatakan pada Roh Kudus, saudara bertanya, lapar dan haus akan Tuhan, bila perlu lari saudara. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara tahu Roh Kudus sedang bergerak, sekali lagi, jangan diam, segera maju saudara. Jangan kehilangan kesempatan. Kalau saudara kehilangan kesempatan, boleh tentu saudara akan mengalami lagi. Kita bangkit berdiri semuanya, saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara yang mau didoakan dan membutuhkan mujizat kuasa Tuhan, maju ke depan. Saatnya saudara, Kairos Tuhan untuk hidupmu, Kuasa Kairos Tuhan Tuhan untuk kesehatanmu, Kairos Tuhan untuk rumah tanggamu, Kairos Tuhan untuk pelayananmu, Kairos Tuhan untuk pekerjaanmu, studimu, Kairos Tuhan untuk keuanganmu, Kairos Tuhan untuk konsermu. Saatnya maju ke depan saudara. Biar malam ini, malam breakthrough, malam ini, malam mujizat, malam ini, malam jawaban doa, malam ini saudara mengalami lawatan Tuhan. Kairos Tuhan datang atas hidupmu, Kairos Tuhan datang atas keluargamu. Orala patapa sakarala pasakara, kirala pasakarala pasak, orala patapa tapata. Yang terakhir saya undang setiap saudara. Sekali lagi kalau saudara merasa Roh Kudus silakan, jangan ditunda. Kesempatan yang terakhir, saudara menjawab dorongan Roh Kudus, belajar peka dengan Roh Kudus, belajar taat dengan Roh Kudus. Saudara akan lihat Tuhan menjawab. Saudara akan lihat Tuhan menjawab. Yang terakhir sekali lagi, kalau saudara merasa Tuhan bicara, segera saudara, bila perlu lari saudara, tanggapi Tuhan. Tuhan sedang menguji hatimu, Tuhan sedang melihat hatimu. Tuhan akan berkarya, oh yang tidak pernah kamu sangka. Jadikan malam ini malam mujizat, malam breakthrough, malam Kairos Tuhan. Orala pasakara lapas, hirala pasakara lapas, hirala. Semua berseru pada Tuhan. Orala pasakara lapas, sama. Hirala patapa sangat sama Tuhan. Roh Kudus, oh Kau bergerak di tengah kami. Kau lawan setiap hari. Kau sama Roh Kudus. Oh sama. Ambil tindakan. Prophetic Tuhan. Terima sama Tuhan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Sama. Terima. Orala pasakara lapas. Sama. Saya rasakan Roh Kudus mulai bergerak. Saya rasakan kuasa Tuhan mulai bekerja. Roh Kudus, Hamba-Mu sampaikan firman-Mu. Roh yang bergerak, Roh yang Nyatakanlah kuasa firman-Mu. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat
terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Pak Yudi. Kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.